Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Nanda Pranandita, di channel pribadi saya. Jadi pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi dengan kalian semua, yaitu tentang bagaimana untuk penggunaan analisa kinematik di SolidWorks. Nah, jadi pada SolidWorks kita punya menu di mana kita bisa mengetahui hasil dari analisa untuk pergerakan kinematik suatu mekanisme. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu mekanisme, bisa dikatakan ini mekanisme seperti mekanisme torak dengan pengkondisian sebelumnya di sini adalah seperti ini. Nah, ini terdapat dua batang. Batang pertama itu dengan panjang 60 dan batang kedua kita anggap ini body 2, ini body 3, dan yang sliding ini adalah body 4. Nah, body 2 dengan panjang 60, body 3 dengan panjang 110, dan B ini yang bergerak sliding. Untuk pengkondisian awal, ini saya buat dengan sudut 60 derajat, sedangkan antara body 2 dengan body 3 itu dengan sudut 95 derajat. Nah, ini kondisi awalnya sesuai dengan yang ada pada gambar sebelumnya. Untuk memulai, untuk mendapatkan hasil analisa kinematik, yang harus kita lakukan itu adalah melakukan motion study. Kita coba di sini menggunakan new motion study. Nah, sudah di sini jangan lupa mungkin perlu di-save sesekali agar pekerjaan kita tetap terjaga. Nah, untuk pergerakannya di sini kan ada 3 pilihan nih. Tipe Aus Study, ada animation, basic motion, sama motion analysis. Kita akan gunakan di sini motion analysis. Untuk waktunya silakan kalian atur. Nah, ini mau berapa lama ya? Mau berapa lama untuk pergerakannya? Di sini akan saya biarkan seperti ini. Kalau tidak salah, kurang lebih dia akan berproses selama 5 detik nantinya. Nah, tapi sebelumnya kita harus buat mekanisme ini bergerak terlebih dahulu. Sumber penggeraknya ada di sini dengan menggunakan motor, sehingga kita akan membuat motornya dulu. Sini motor kita pilih, kita gunakan itu rotary motor, jadi body 2 ini, batang yang berwarna hijau, dia akan bergerak searah jarum jam, sesuai dengan soalnya yang sudah saya tampilkan. Nah, ini bergeraknya searah jarum jam, di mana kecepatan sudut atau omega 2-nya di sini adalah 10 radian per second. Nah, untuk komponen direction-nya kita bisa pilih di sini. Kalau sekiranya terganggu, mungkin kita bisa hide, klik kanan di sini, kita hide terlebih dahulu, kemudian kita pilih bidang ini, dan pastikan dia arahnya searah jarum jam. Nah, ini kan berlawanan arah jarum jam, bisa kita putar di sini, reverse direction, ya, mengganti arah menjadi searah jarum jam. Dan motion-nya kita gunakan itu constant speed. Nah, pada constant speed yang tercantum itu biasanya RPM. Ya, harusnya RPM. Tapi tadi di soal kita ada kecepatan sudut sebesar 10 radian per second. Nah, tidak perlu bingung, kita bisa tuliskan langsung di sini dan nantinya akan dikonversi ke RPM. Jadi 10 radian per second akan di
konversi ke revolution per minute atau RPM. Kita tuliskan 10 spasi rad per S. Kita enter di sini. Nah, dia otomatis kurang lebih 95,4929 sekian RPM. Oke. Kalau sudah kita okekan dan kita kembalikan gambar yang sebelumnya. Show komponen dan kita kembalikan ke posisi isometrik, pandangan isometrik. Persiapan sudah selesai, saya rasa cukup. Yang kita gunakan adalah motion analysis dan kita gunakan motor rotari. Setelah ini kita lakukan kalkulasi atau bahasa di sini adalah calculate. Oke, kita bisa cek kembali pergerakannya dengan 10 radian per second. Kurang lebih kecepatan putarnya seperti ini. Dan setelah itu bagaimana cara kita mendapatkan hasil analisa kinematik yang ada di SolidWorks. Menunya ada di sini. Nah, ini result and plot. Kita bisa klik di sini. Kemudian resultnya yang akan kita ambil itu adalah displacement, velocity, dan akselerasi. Perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Untuk yang pertama mungkin kita bisa cek. Kalian bisa cek mulai dari displacement, velocity, dan akselerasi. Ketiga-tiganya bisa kalian keluarkan. Tapi di sini yang akan saya contohkan itu 2 saja. Untuk velocity-nya atau kecepatan dan percepatannya. Yang saya gunakan di sini linear velocity karena nanti keluarannya yang kita inginkan adalah dalam milimeter per second. Kemudian pada bagian bawah ini itu kita pilih magnitude. Nah, di sini ada 2 titik yang akan kita analisa ya. Jika kita lihat di sini di titik A dan titik B. Di titik A ini yang akan kita analisa adalah VA dan VB. Nah, pada mekanisme ini mungkin jika kita sudah mengetahui atau kalian sudah mengetahui bahwa ada 3 kecepatan yang bisa kita analisa secara manual. VA, kecepatan VA, untuk kecepatan. Untuk pada batang atau body 3, di sini ada kecepatan B relatif A. Dan yang ketiga adalah kecepatan pada B. Nah, tapi untuk analisa pada SolidWorks, yang kita analisa tidak yang relatif. Nah, jadi yang dianalisa dia hanya yang pergerakannya rotasi dan translasi. Jadi di sini kita bisa cek ataupun menganalisa untuk yang VA dan yang VB. Dan tentunya saya sudah melakukan perhitungan secara manual. Di sini ada VA, ada V, B relatif A, dan VB. Untuk VA bisa kita lakukan perhitungan karena diketahui nilai dari kecepatan sudutnya dan juga panjang batangnya. 10 radian dikali 60 mm. Sehingga hasilnya untuk VA adalah 600 mm per second. Sedangkan untuk VB, kita gunakan analisa secara grafis, membuat poligon. Poligon yang saya gunakan di sini dengan skala 1:10 dan hasil akhir yang didapatkan untuk VB adalah sekitar 659,5. Kita cek apakah dia sinkron atau tidak. Jika sinkron artinya analisa yang kita lakukan di SolidWorks itu sudah benar atau sudah tepat. Pertama untuk VA-nya dulu. Kita bisa pilih di sini result and plot. Mungkin sebelumnya saya akan hide terlebih dahulu untuk body 3-nya di sini. Karena ada titik yang akan saya ambil di sini.
Nah, ini untuk VA, result and plot, kita pilih. Nah, ada displacement, velocity, dan akselerasi. Untuk bagian ini, nah ini ada pilihannya linear displacement, velocity, akselerasi, ada yang angular untuk displacement, velocity, dan akselerasi. Yang kita gunakan di sini yang linear, karena nanti hasilnya dalam, untuk velocity-nya itu dalam millimeter per second, sedangkan untuk akselerasinya dalam millimeter per second kuadrat. Di sini yang akan kita bandingkan hanya untuk velocity atau kecepatan dan percepatan atau akselerasi. Kita pilih, saya coba di sini adalah linear velocity. Untuk bagian ini kita pilih magnitude. Nah, ini kita pilih titiknya. Cukup kita pilih titiknya di sini. Pastikan pilih yang bagian edge sini sehingga muncul titik putih di tengahnya. Kalau sudah, bisa kita okekan. Nah, ini grafik. Untuk grafik bisa kita print screen. Sedangkan untuk dalam bentuk tabel, kita bisa pilih di sini, klik kanan. Nah, kadang tidak, agak kesulitan karena bisa sedikit besarkan di sini mungkin. Nah, sampai seperti ini, kita bisa export CSV. Dia dalam bentuk tabel nantinya. Klik linear velocity, misal titik A, VA, linear VA. Kita save. Sudah ketahuan bahwa nilainya sama, ini benar untuk di posisi ini adalah 600. Kita coba yang kedua, itu untuk yang titik V di titik B, itu kecepatan titik B. Kita pilih result and plot, select kategori displacement, kemudian kita masih dalam pemilihannya untuk velocity. Velocity di sini magnitude, dan jangan sampai salah pilih edge yang ini pada titik sehingga muncul titik putih di tengahnya. Pastikan muncul titik putih di tengahnya, itu yang benar. Kalau misalkan seperti ini, saya hapus terlebih dahulu, clear selection. Kalau saya pilih ini, nah tidak muncul titik putihnya, itu akan beda yang ditampilkan. Saya pilih maka edge ini sehingga muncul titik putih. Kemudian kalau sudah kita oke kan, nah ini untuk di titik B. Nah, 659 kurang lebih tadi. Nah, ini mungkin kita bisa cek, kita bisa print screen untuk grafiknya. Kemudian kita klik kanan, kita export CSV-nya. Kita pilih linear VB untuk membedakan di titik B. Save. Nah, kita cek coba yang di kecepatan titik B-nya. Kita buka di mana kita letakkan untuk tabelnya, export CSV tadi. Nah, dia dalam bentuk tabel Excel. Kita pilih di sini linear VB. Nah, hanya saja kelemahannya untuk time dan velocity ditampilkan dalam satu kolom. Ini harus kita pisahkan terlebih dahulu. Nah, ini titik time-nya 0, nilainya adalah 659,5. Kurang lebih dengan perhitungan yang ada di kita sama. 659,5. Oke, bagaimana cara memisahkannya? Saya sorot di sini bagian A ini ke bawah, kemudian kita pilih data.
Kemudian kita pilih text to column. Kita pilih di sini delimited. Kalau sudah, next. Pilih pemisahnya adalah koma. Koma di sini sebagai pemisah. Kalau sudah, kita next. Nah, nanti hasilnya bakal terpilih seperti ini. Ya. Kalau lihat yang lain, nah tidak berfungsi. Yang kita pilih adalah koma. Nah, ini nanti terpisahnya. Next. Ya. Oke, seperti ini. Kalau sudah, oke, bisa kita finish. Nah, sudah dipisahkan dia. 0, 0,04 detik, sampai 5 detik. Ya. Nah, ini waktu-waktunya. Ya, mungkin bisa kalian coba, tidak untuk 5 detik, bisa 10 detik, ataupun lebih sedikit. Itu tergantung kita. Yang jelas, sesuai tadi di titik posisi awal adalah sebesar 659,5. Artinya, hasil hitungan kita secara manual maupun analisa itu sinkron. Oke, sekian penjelasan dari saya terkait analisa kinematik pada SolidWorks. Semoga dapat membantu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.